Siap, ayo kita sekolah minggu hari ini. Oke. Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita akan beribadah online kembali. Jangan lupa berdiri, ikutin ibadah online sekolah minggu ini sampai selesai. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3, let's go! Oke, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, anak-anak yang di rumah bisa mengikuti dalam pujian penyembahan ini. Haleluya. Mari semuanya dalam sikap yang baik kita mau menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya, meskipun badai
kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami, anak-anak-Mu yang bersandar dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kami panggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kami mau cinta Engkau selalu Tuhan, selamanya di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Semuanya masih dalam sikap doa. Mari naikkan pujian-Mu, mari naikkan penyembahan-Mu yang terbaik, sebab Dia Aba Bapa yang selalu ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari anak-anak saja katakan ya Aba Bapa sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah, Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. haleluya. Mari semuanya dalam sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang berkemenangan Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan setiap anak-anak Tuhan, untuk boleh duduk diam dan fokus Tuhan, mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biar dari cerita firman ini Tuhan, kami boleh Tuhan menangkap rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan. Semua anak Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Semuanya tentunya dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik-baik aja. Ya Lova baik? Lova, Yoel? Baik. Baik, oke. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Udah siap Lova? Ya. Yoel udah siap? Sudah. Oke, suaranya belum kedengaran. Yang siap coba kalau Tante Yogi bilang udah siap, bilangnya yes gitu ya. Lova udah siap? Yoel udah siap? Yes. Mana gerakannya? Yes. 1, 2, 3 ya sama-sama semuanya udah siap? Yes. Oke, yang di rumah juga pastinya sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang kelahiran. Siapa? Kelahiran. Siapa? Kelahiran. Kelahiran siapa ya kira-kira ya? Waktu Adalah lalu, Tuhan Yesus. Tante Yuli sudah cerita tentang kelahiran seorang yang akan membuka jalan bagi Yesus, yaitu Tuhan. Yohanes. Saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Yesus, ya. Yang Nah, sangat terang. Ya. Menerang. oke, lanjut ya. Nah, Yesus ini akan lahir dari seorang perempuan yang bernama siapa? Ada yang masih ingat? Apa tadi? Yesus akan lahir dari seorang perempuan yang namanya Maria. Maria. Maria punya tunangan namanya Yusuf. Masih ingat ya Yusuf dan Maria tinggal di kota Nazaret di bukit? Itu keluaran atau apa? Di kitab Matius dan Lukas ya Belum, ceritanya. Nova. Oke, Tante Yuli cerita ya sambil dengerin ya. Nah, Yusuf dan Maria ini tinggal di kota Nazaret di dekat Bukit Galilea ya. Daerahnya berbukit-bukit, itu namanya tinggi ya. Nah, suatu hari itu ada Kaisar Agustus namanya akan
mendata setiap penduduk. Ya, dia perintahkan pegawai-pegawainya untuk mendata penduduk, didata. Namanya siapa? Yoel. Tanggal lahirnya berapa? 9 November Tahun? 2008. Nah, seperti itu kira-kira ya. Coba kalau Tante Yuli tanya Lova, namanya siapa? Dia lupa. Dia Lova. Tanggal lahirnya berapa? Berapa ya? Lupa. Kemarin baru ulang tahun loh. 11. 11 Juli tahunnya 2014. 2014. Iya, 14. Ini baru 2020, belum 2041 ya. Nah, seperti itu kira-kira ya pendataannya. Tapi pendataannya harus di kota kelahiran masing-masing. Lova lahirnya di kota apa? Bandung. Joel lahirnya di kota apa? Langoan. Langoan. Oke, di mana itu ya? Di Manado. Oh, di Manado. Nah, sama seperti Yusuf, kota kelahirannya itu bukan di Nazaret, tapi di Bethlehem. Ya, kan ada lagunya. Bethlehem di tanah apa sih? Bethlehem itu di tanah mana? Tanah Yudea, dekat dengan Yerusalem. Nah, Yusuf harus pergi ke kota Bethlehem di tanah Yudea dekat Yerusalem. Masih ingat gak? Coba. Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Yerusalem. Bethlehem di tanah Yudea dekat Yerusalem. Kita belajar. Nggak apa-apa belajar ya. Kita mau belajar ya. Yang di rumah juga belajar ya. Sekali lagi ya. Yusuf dan Maria dari kota Nazaret di Bukit Galilea harus pergi ke kota Bethlehem di tanah Yudea dekat Yerusalem. Good ya, udah nggak salah kan? Ya. Oke. Kalau belajar pasti nggak salah. Kalau nggak mau belajar akan salah terus ya, Lova ya. Iya. Nah, mereka pergi nggak dengan naik mobil, tapi dengan jalan kaki Yusufnya. Nah, Marianya kan lagi hamil besar ya. Kalau Marianya kan jalan gitu, Naik keledai. Iya. Oke, kembali lagi. Nah, Marianya naik ke keledai. Mereka pergi, ya mungkin dari pagi-pagi. Bilang ke semua orang hotel itu Iya, tidak oke. ada, semuanya kosong. Oke, belum sampai situ ya. Nah, Maria dengan Yusuf pergi, ya. Mencari-cari. Jalan ke kota Bethlehem. Tibalah di kota Bethlehem pada tengah malam. Tahu nggak tengah malam itu kira-kira jam berapa ya? Jam 12. Jam 11 malam, jam 12 malam. Pokoknya hari sudah gelap ya. Banget. Nah, tadi lo kok bilang apa? Mereka mencari-cari hotel. Diketuk lah, coba lo ketuk. Permisi. Kami mencari penginapan. Adakah kamar yang kosong? Jawabnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terus jalan lagi ke penginapan berikutnya. Coba ketok lagi. Permisi, apakah ada kamar yang kosong? Jawabnya? Tidak ada. Tidak ada. Yang ketiga ya, kembali ke penginapan yang ketiga. Permisi, apakah ada kamar yang kosong? Jawabnya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali karena semua orang pulang ke kotanya. Jadi kamar hotel itu semuanya penuh ya, nggak ada lagi. Sampai akhirnya Yusuf dan Maria ke belakang hotel, ada satu penginapan yang udah tua di pelatarannya itu dia masuk. Tapi kata pelayan hotelnya tidak ada kamar yang kosong, adanya kandang, ya kandang. Nah, kira-kira kalau kandang itu tempatnya siapa? Kandangnya itu, kalau kandang itu tempat siapa tinggal ya? Binatang. Tempat binatang, betul. Nah, di kandang ini Yusuf dan Maria harus menginap. Waktu Yusuf bilang gini, ya jangan dong, ini istriku Maria lagi mengandung besar, sudah mau melahirkan, kasihan dong. Tapi ternyata pelayannya dipanggil sama yang lain, ada yang lain yang minta makan, akhirnya ditinggal sama pelayannya. Maria melihat akan kecemasan Yusuf ya, udah nggak usah khawatir, di sini juga oke kok, nyaman katanya. Lova mau bubuk di kandang? Mau? Yoel mau bubuk di kandang? Tentu tidak ya. Nah,
Tapi akhirnya karena nggak ada penginapan, karena nggak punya rumah di Bethlehem, akhirnya mereka tinggal di kandang. Tiba-tiba Maria kesakitan. Gimana rasanya sakit coba? Biasa aja. Kok biasa aja? Udah sakit ya? Nah, ya ceritanya, nah perutnya sakit akhirnya melahirkanlah Maria. Dari mana? Nanti Lova akan tahu ya. Nah, lahirlah seorang bayi laki-laki seperti difirmankan sama Tuhan di kitab Matius 1 ayat 23 yang berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita ya. Nah, akhirnya lahirlah bayi laki-laki, dipanggilnya Yesus, disebut juga Immanuel. Artinya apa tadi? Tuhan beserta kita ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau percaya bahwa Tuhan selalu ada buat setiap anak-anaknya ya, seperti tadi pujian. Ya Abah, ya Bapak, ini aku anakmu. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh seperti Tuhan Yesus yang lahir di kandang. Bukannya Tuhan Yesus itu mama papanya nggak bisa ya membayar hotel, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena kamarnya penuh ya, karena tidak memungkinkan. Itu artinya Yesus itu rendah hati, tidak sombong. Sebagai anak Tuhan kita harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Kan namanya juga anaknya Tuhan, tak boleh sombong dan berbohong dan takut Akan Tuhan, Bu. Ya, Lova mau jadi anak yang rendah hati? agak Oke. sedikit sih. Oh, nggak sedikit ya. Kalau Yoel mau jadi anak yang rendah hati? Mau. Oke, good semuanya ya. Kita mau jadi anak-anak yang rendah hati seperti Yesus yang lahir ke dunia di kandang. Nah, setelah Yesus kan masih kecil ya, Yesus. Kebauan enggak? kira-kira kebawaan nggak ya? Enggak kali ya. Nah, setelah Yesus lahir itu dibungkus dengan kain, ya, kainnya disebut dengan kain lampin. Kain yang besar warna putih gitu, mungkin dibungkus, ditaruhlah di sebuah Pasar. di sebuah palungan ya. Palungan itu pasti Rova nanya deh, palungan itu adalah tempat buat binatang itu makan sebenarnya, tapi itu sudah lama nggak digunakan, jadi ditaruh jerami. Jerami itu apa? Jerami itu ya pokoknya jerami, nanti Lova bisa search di Google ya, jerami, kalau Lova tahu apa ya itu jerami ya, pokoknya jerami itu jadi bikin dia empuk supaya dia nyaman ya. Bayi Yesus itu ditaruh di sebuah palungan, dibungkus dengan kain lampin ya, dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di sebuah palungan ya. Yuk, Lova mau ditaruh di palungan? Tentu tidak ya. Karena emang sakit. Bukan sakit, waktu lahir itu ditaruhnya di palungan supaya dia bisa tidur. Emang enak. Tidurnya di palungan, kan dikasih jerami. Kan Tuhan Yesus rendah hati. Nah, sebagai anak Tuhan juga kan tadi Tante Yuli bilang kita mau rendah hati? Mau. Oke, luar biasa. Sekarang kita mau bikin kreativitas. Oke, ini lemnya Lova. Kita akan bikin kreativitas, tunggu dulu, taruh dulu ya. Kita mau bikin selipan Alkitab. Tante Yuli tanya lagi ya, siapa di sini yang rajin membaca Alkitab tiap hari? Aku jujur ya. Yang di rumah semuanya baca Alkitab, Bud ya. Kita mau bikin selipan Alkitab, oke? Oke, kita mau bikin selipan Alkitab. Jadi kitab mana yang udah kita baca, kita bisa tandain pakai selipan Alkitab ini. Nah, bahan-bahan yang diperlukan: karton warna biru dibikin pola salib, dan karton warna merah dibikin pola hati. Ya. Sama satu lagi apa ini, Lova? Tali pita ya. Ya. Nanti kalau punya pembolong bisa pakai pembolong ya, dibolongin. Oke, kita mau tempel ya, Lova ya. Nanti di tengah-tengahnya ditulis ya. Yuk, Yumel dibikin. Yang di lem sininya aja. Sedikit saja ya. Wait. Oke.
beats. Sini. Oops, where? Here, right? Ya. Ini. Lagi semuanya. Semuanya ini. Jangan, sini aja tengah-tengahnya sini semuanya ya. Oke. Cukup. Belum. Ini diratain ya. Nah, kamu. Ya. Kita tempel loopnya aja. Oke, Ina. Ya. Cukup. Nah, ini. Ditempel di sini. Ini kan yang ada ini. Iya, oke, tempel yang baik. Oke. Ditempel dulu, tahan. Tahan. Sekarang Jadi- ininya dulu. Nah, setelah itu udah jadi begini ditulis. Yo 3 ayat 16 yang akan jadi ayat hafalan kita ya. Satu Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan ia tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bye-bye. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegah diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Mungkin semuanya tadi contoh mana? Jadinya seperti Bapak terlalu ini. kecil. Enggak, udah sama semuanya. Iya. Jadinya seperti ini, tulisannya boleh kecil, boleh besar ya. Saatnya ayat hafalan. Ayat hafalannya dari sini ya. Ikutin Tante Yuli ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan lupa dihafalin semuanya ya. Nova juga Yoel, jangan lupa dihafalin, terus dikirim videonya. Oke, kita sudah bikin kreativitas ya. Kita sudah membaca ayat hafalan. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Yang di rumah juga lipat tangannya, tutup matanya, posisi berdoa ya. Semuanya ikutin Tante Yuli ya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan berikan bagi kami kesehatan, sehingga kami dapat terus mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang rendah hati dan tidak sombong. Tuhan Yesus, kami akan selesai dalam ibadah kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan katakan amin.